Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-temanku sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Nurdiansyah. Saya mahasiswa Tarjamah semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan terkait mata kuliah morfologi Arab yang berjudul Al-Fi'lu min haitsu zamanu wa maf'ul. Jadi saya menjelaskan tentang fi'il menurut waktu dan juga objeknya. Nah, di sini kita menjelaskan dua itu ya, fi'il menurut waktu dan fi'il menurut objeknya. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu fi'il menurut waktu. Nah, fi'il atau verba menurut waktu itu ada 4 bagian. Yang pertama ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari', yang ketiga ada fi'il amr, dan yang keempat ada fi'il nahyi. Nah, keempat ini adalah bagian dari fi'il atau verba menurut waktu, yang dimana keempat-empat ini berkaitan dengan waktu. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah fi'il madi. Nah, fi'il madi ini adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau waktu yang kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan atau yang telah lalu, yang telah lewat gitu ya. Contohnya itu seperti kataba. Kataba ini artinya kan menulis. Nah, menulis ini kan ini fi'il madi menunjukkan pada waktu lampau atau waktu yang telah dikerjakan. Kataba contohnya itu dalam kalimat misalkan katabtu, saya telah menulis. Nah, jadi ketika kita berbicara katabtu, itu menunjukkan bahwasannya kita telah menulis, atau menulisnya itu sudah selesai. Ketika kita berbicara itu kita sudah selesai menulisnya dari jangka yang sudah lalu. Nah, yang kedua itu adalah fi'il madi. Nah, fi'il madi ini adalah fi'il yang menunjukkan kata yang sedang dilakukan atau yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Seperti contohnya itu yaktubu. Nah, yaktubu itu artinya sama menulis. Nah, bedanya itu dalam segi waktu. Yaktubu itu artinya kan menulis. Nah, menulis yang akan datang, atau yang ketika kita berbicara yaktubu, nah kata kerjanya itu sekalian dilakukan. Contohnya dalam kalimat seperti ini. Yaktubu Muhammad ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Nah, ketika kita berbicara itu Muhammad sedang menulis. Nah, pekerjaannya ini sedang dilakukan. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga itu ada fi'il atau verba amr, yaitu kata kerja perintah ya, yang berkaitan dengan perintah. Nah, sama ini juga fi'il yang dimana ketika kita berucap, ketika kita menyuruh, ya, itu langsung dikerjakan, tidak langsung dikerjakan. Contohnya itu uktub, uktub ya Muhammad, tulislah Muhammad. Nah, itu langsung ketika kita berbicara uktub pada seseorang, nah maka seseorang itu langsung mengerjakan. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah fi'il nahyi. Fi'il nahyi ini adalah fi'il larangan. Nah, biasanya ini fi'il ini sebelumnya terdapat partikel lam atau kata lam nahyi ya. Seperti contohnya itu la taktub. Nah, ini menyuruh jangan, larangan, jangan menulis, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah bagian-bagian dari fi'il menurut waktu. Nah, selanjutnya adalah fi'il atau verba menurut objeknya. Nah, fi'il atau verba menurut objeknya itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah fi'il lazim, yang kedua adalah fi'il muta'addi. Nah, yang pertama itu adalah fi'il lazim, adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, ketika kata kerja yang tidak membutuhkan objek, pada kalimatnya itu
dalam bahasa Indonesia bisa kita kenal sebagai kata kerja intransitif, ya verba yang hanya berhubungan dengan subjek dan juga tidak memerlukan objek. Nah, fi'il lazim ini memiliki ciri-ciri kata yang masuk pada fi'il lazim. Yang pertama itu ada fi'il yang menunjukkan arti sifat. Nah, contohnya itu sajuha yang artinya berani, aina yang artinya itu takut. Nah, itu adalah fi'il lazim yang dimana ciri-cirinya ya, yang dimana itu menunjukkan pada arti sifat, dan contohnya itu sajaha itu berani, kan sifatnya sifat berani, dia berani ya, itu dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada fi'il yang menunjukkan arti ukuran, contohnya itu pola yang artinya panjang. Nah, kan ini panjang itu kan menunjukkan arti ukuran ya, ukurannya panjang ya kan, panjang. Nah, ini juga masuk klasifikasi pada ciri-ciri ismul lazim, isim atau fi'il lazim untuk fi'il. Dan yang ketiga itu ada fi'il yang menunjukkan bahwasanya kata kebersihan. Nah, contohnya itu nazofa yaitu bersih, dan juga toharo yaitu suci. Nah, suci dan bersih kan itu contohnya dia menunjukkan kebersihan. Nah, ini dikasih pada ciri-ciri fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Ketika masuk pada kalimat, dia ini tidak membutuhkan objek. Nah, selanjutnya yaitu fi'il yang menunjukkan arti kotor, seperti contohnya wasiha, kotor. Nah, itu juga sama masuk pada ciri-ciri isim lazim yang ketika sudah menjadi kalimat maka tidak membutuhkan objek. Nah, yang selanjutnya yang keempat ya, yaitu fi'il yang menunjukkan arti atau menunjukkan keadaan seperti contohnya itu mordo, sakit. Nah, ini kan menunjukkan keadaan dirinya sedang sakit, keadaan sakit ya kan, contohnya marodo. Nah, ketika sama seperti kasel atau malas juga sama. Nah, juga lanjutnya yang kelima itu ada fi'il yang menunjukkan arti warna, seperti ihmaro, memerah, atau iswado, menghitam. Nah, itu juga masuk pada ciri-ciri isim lazim yang tidak membutuhkan objek ketika terangkai dalam satu kalimat, membentuk kalimatnya, membuat orang masih paham. Contoh selanjutnya yaitu fi'il yang menunjukkan wajan infa'ala ya. Nah, ketika ada fi'il yang menunjukkan pada wajan infa'ala, nah itu adalah fi'il lazim yang dimana ketika terangkai dari kalimat itu membutuhkan objek. Contohnya itu inkasaro, pecah ya kan, pecah itu ketika, dan juga dhamma, hancur ya, itu dia tidak membutuhkan objek ketika dalam masuk pada pembentukan kalimat. Contohnya itu seperti ingkasalal mar'ah ya kan, kaca itu pecah, kata itu menjadi pecah, kaca itu biasanya itu menjadi klasifikasi artinya itu menjadi pecah ya kan. Nah, selanjutnya itu fi'il yang mengikuti wajan if'alla itu artinya, contohnya itu seperti ihmarra, memerah, menjadi merah, memerah ya kan, menjadi memerah jadinya ihmarra. Jadi kan jadi dia mengikuti wajan dari if'alla. Nah, selanjutnya itu itu adalah klasifikasi atau ciri-ciri dari isim lazim, dari fi'il lazim, di mana mereka juga terangkai dalam menjadi kalimat, tidak perlu membutuhkan objek. Nah, selanjutnya adalah fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi ini kebalikan dari fi'il lazim, di mana fi'il lazim tidak membutuhkan objek. Nah, di sini fi'il muta'addi membutuhkan objek atau memerlukan objek, di mana ketika fi'il lazim ini menjadi kata yang jika dirangkai menjadi kalimat itu harus membutuhkan objek. Jika tidak, maka itu akan menimbulkan pertanyaan. Contohnya itu seperti fatahar rojulu, ya kan? Fatahah itu isim fi'il muta'addi, fatahar rojul. Rojul apa laki-laki itu membuka. Nah, kita
masih berpikir gitu ya kan, membuat orang itu berpikir membuka apa, ya kan? Apakah membuka baju, apakah membuka pintu, itu masih menimbulkan pertanyaan. Tidak, jadi kalimat ini tidak sempurna, maka perlu ditambahkan objek. Nah, ketika ditambahkan objek, jadi contohnya seperti fatahar rajul baba, fatahar rajulul baba. Nah, menjadi kalimat sempurna. Muhammad membuka pintu. Nah, jelas apa yang dibukanya itu pintu, bukan yang lain, bukan baju, bukan apa ya. Itu menjadi kalimat yang sempurna. Contohnya seperti itu. Nah, itu adalah sekilas mengenai pembahasan dari fiil mengenai waktu dan juga objeknya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.